Assalamualaikum Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Nini. Iya Bu Weni, bagaimana keadaan Ibu pada malam hari ini Bu? Oh, alhamdulillah baik Bu Nini. Bu Nini bagaimana? Alhamdulillah seperti yang Bu Weni lihat selalu cerah ceria. Alhamdulillah Bu Nini. Ya Bu Weni, di sini saya sebagai supervisor dari proses coaching yang akan dilaksanakan antara Bu Lucy dengan Bu Weni. Nah, sebelum coaching kita laksanakan dan sebelum saya menjadi supervisornya di sini, saya ingin menyampaikan nanti rubrik penilaian seperti apa yang akan saya lakukan terhadap proses coaching yang Bu Weni lakukan nanti bersama coachnya. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip dari coaching yang sedang Bu Weni lakukan nanti itu akan dilihat bagaimana kemitraannya, kreatifnya, memaksimalkan potensi individu. Nah, seperti itu. Dan kemudian nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti akan saya lihat itu apakah bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh dari Bu Weni ya. Nah, dalam proses coaching ini kita juga memakai yang namanya alur tirta Bu. Saya berharap nantinya alur tirta yang Ibu lakukan itu memang sesuai dengan apa yang telah Ibu ketahui bagaimana tirta tersebut dilaksanakan dalam sebuah coaching. Nah, Bu Weni, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sebelum Ibu melakukan proses coaching nantinya dengan Ibu Lucy. Dalam coaching ini nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya Bu? Oh, baik Ibu Fitni. Pada proses coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Bu Fitni. Oh iya, berarti ada dua ya Bu kompetensi yang akan Ibu kembangkan nantinya. Iya, oke. Iya, dari kompetensi yang dua tersebut tadi Ibu menyebutkan bahwa mengajukan pertanyaan yang berbobot, habis itu bagaimana Ibu mendengarkan aktif ya. Kira-kira dari dua kompetensi tersebut mana yang lebih Ibu detailkan lagi pengembangan kompetensinya Bu? Yang lebih Ibu drill lagi maksud saya di sana. Yang ingin saya kembangkan lagi secara khusus ya Bu Nini, yaitu mendengarkan aktif. Sehingga dengan mendengarkan aktif itu nanti saya dapat mendengarkan dengan dengan kehadiran penuh ya Bu Nini, sehingga nanti saya dapat menggali potensi yang ada pada coach saya. Oke Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif. Ya, dengan mendengarkan aktif memang kita akan mendapatkan berbagai macam informasi yang lebih dalam ya Bu dari apa yang proses coaching yang sedang kita lakukan. Ibu bagaimana nanti apa capaian yang ingin Ibu capai ke depannya Bu dari proses coaching yang Ibu lakukan? Baik Bu Nini, indikator pencapaian yang ingin saya tuju nanti pada proses coaching itu yang pertama yaitu saya ingin menggunakan proses coachingnya menggunakan alur tirta secara runtut. Kemudian juga nanti yang berikutnya bisa menggali ide-ide coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Nini. Oh iya, jadi Bu. itu mungkin nanti yang ingin indikator pencapaian yang ingin saya capai. Oke Bu, berarti nanti saya memahami bahwa ketika coaching yang Ibu lakukan nanti tujuan Ibu memang agar bisa nanti terlaksananya coaching dengan alur tirta yang sesuai lah ya Bu, dan kemudian Ibu bisa menemukan solusi begitu Bu? Dari apa yang ya, oke. Nini. Ya baik Bu Weni, sudah saya dapatkan beberapa ide dari apa yang telah Ibu sampaikan. Saya berharap nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Bu Lucy itu benar-benar sesuai dengan tujuan yang akan Ibu capai nantinya.
Baik Bu Weni, saya silahkan kepada Bu Weni dan Bu Lucy untuk melakukan proses coaching yang memang di sini saya akan mengamati apa yang Ibu bicarakan nantinya. Kepada Bu Weni Baik, ya, Bu. disilahkan ya Bu. Ya baik Bu Nini, terima kasih. Assalamualaikum Bu Lucy, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi, Ibu Weni. Alhamdulillah baik. Bu Lucy, Ya, Bu dari Weni. ya, apakah ada yang dari ini pertemuan kita ini ya? Apakah ada yang ingin Ibu ceritakan atau berbagi cerita enggak dengan saya? Terima kasih Bu Weni. Dari pertemuan yang kita adakan sekarang, benar Ibu, saya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dan saya bagi dengan Ibu Weni terkait dengan peran kita sebagai seorang pendidik. Jadi karena kita sebagai seorang pendidik, tugas kita itu kan bukan hanya untuk mentransfer ilmu saja kepada siswa kita, tapi kita juga mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk membina akhlak atau budi pekerti, atau sekarang yang lebih kita kenal dengan istilah karakter dari peserta didik kita. Jadi kita punya dua peran, transfer ilmu juga, kemudian kita juga berperan sebagai orang yang akan memperbaiki budi pekerti dan akhlak peserta didik kita. Nah, sehubungan dengan peran kita sebagai seorang pendidik yang untuk merubah akhlak anak kita, saya mempunyai beberapa permasalahan, Bu Weni. Di antara permasalahan yang saya hadapi saat ini di sekolah adalah menanamkan kebiasaan untuk menjaga kebersihan lingkungan kepada anak-anak didik saya, Bu ini. Kalau harapan kita kan lingkungan sekolah itu bersih, tidak ada sampah, tidak ada bekas makanan yang berserakan atau bertaburan. Tapi ternyata yang saya hadapi sekarang di sekolah, banyak sekali siswa-siswa di sekolah tersebut yang belum terbiasa itu, Bu Weni, untuk membuang sampah bekas makanan mereka itu ke tempat sampah yang memang sudah disediakan oleh sekolah. Sehingga ketika mereka itu habis makan atau jajan, bungkus makanan, jajanan mereka itu dibuang di mana saja. Kadang kami menemukan sampah di dalam pot bunga. Jadi di mana mereka duduk makan, di situ mereka taruh sampahnya. Kalau lagi di lapangan, sampah dibuang di lapangan. Kalau lagi di dalam kelas, sampahnya pun buang di dalam kelas. Terkadang ada yang saya temukan, sampah itu dimasukkan dalam laci. Nah, kemudian permasalahan lain, Bu, ini sehubungan dengan kebersihan itu, di samping membuang sampah sembarangan, anak ini tidak mau mengambil sampah gitu. Walaupun di hadapannya ada sampah, belum ada kesadaran dari anak-anak ini untuk mengambil sampah tersebut, Bu Eni. Kadang kalau kita suruh, itu bukan sampah saya, Bu. Bukan saya yang buang sampah di situ. Jadi itu, Bu Eni, jadi lingkungan sekolah itu sering kotor. Sampahnya berserakan di halaman, kadang di kelas juga, dalam laci, seperti yang saya sampaikan tadi. Banyak itu ditemukan sampah bungkus permen, plastik bekas makanan gitu, Bu Eni. Jadi terkadang kita merasa tidak nyaman jadinya di lingkungan sekolah yang banyak sampah itu, Bu Eni. Oh, berarti yang permasalahan yang Ibu Lucy hadapi itu berkaitan dengan kebersihan lingkungan ya, Bu Lucy ya? Nah, iya Bu Eni, kebersihan lingkungan. Kira-kira nih Bu Lucy, Ibu Lucy tahu tidak kenapa peserta didik Bu Lucy itu berbuat hal seperti itu? Berarti kan penyebab mereka berperilaku seperti itu tentu ada ya, Bu Lucy. Kira-kira Bu Lucy tahu tidak apa yang menyebabkan mereka berbuat demikian gitu, Bu Lucy?
berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di sekolah, Bu Eni, penyebab pertama anak itu yang buang sampah sembarangan itu karena mereka belum terbiasa. Jadi pembiasaan untuk membuang sampah ke tempatnya itu belum mereka rasakan gitu. Ya itulah, belum terbiasa, pembiasaannya masih kurang, sehingga dimanapun mereka berada mereka buang sampah di situ. Itu yang pertama, pembiasaan tadi. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan itu masih sangat kurang, Bu. Jadi mereka tidak peduli saja, walaupun lingkungan itu kotor, mereka merasa nyaman-nyaman saja di lingkungan itu. Jadi itulah, mereka tidak sadar kalau lingkungan bersih itu ada manfaatnya, kalau buang sampah sembarangan itu apa akibatnya, kalau seharusnya mereka itu melakukan pembiasaan membuang sampah di tempatnya, tapi itu belum mereka lakukan. Dan kebersihan sebahagian dari iman, bersih pangkal sehat itu mereka pahami sama sekali, Bu Eni. Berarti ya Bu Lucy, dari permasalahan ini kita dapat lihat kebiasaan yang belum menjadi budaya bagi mereka ya Bu Lucy. Kalau sudah Bu jadi budaya, kalau sudah membudaya bagi mereka, tentu mereka tidak akan melaksanakan hal demikian. Tentu mereka akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi dari hal tersebut, apa rencana Bu Lucy agar dapat mengatasi permasalahan yang Bu Lucy hadapi tersebut? Baik Bu Eni, dari permasalahan sampah tadi itu yang anak tidak terbiasa buang sampah pada tempatnya, buang sampah sembarangan, rencana yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak ini. Jadi di dalam kesepakatan kelas saya akan buat dengan murid-murid tersebut kalau sebagai seorang siswa anak ini harus membuang sampah pada tempatnya. Itu yang pertama, kesepakatan kelas, sehingga dengan adanya kesepakatan kelas ini harapannya nanti anak-anak ini mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu yang pertama. Sebelumnya saya lanjutkan Bu Eni. Jadi dengan adanya kesepakatan tadi, kelas yang sudah disusun bersama dengan anak ini, jadi mereka bisa memiliki kesadaran yang lebih untuk membuang sampah pada tempatnya, bukan lagi membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian itu yang pertama tadi, membuat kesepakatan kelas. Kemudian rencana saya untuk selanjutnya untuk menjaga kebersihan lingkungan ini adalah dengan memohon kerjasama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan anak kami di sekolah itu untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti pada kegiatan pagi, setiap hari anak diingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga ketika upacara bendera, salah satu amanah yang disampaikan oleh pembina upacara itu adalah untuk betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian untuk pembiasaannya, rencana yang akan saya lakukan adalah setiap sebelum dan selesai melakukan kegiatan pagi, anak-anak itu akan dibiasakan untuk memilih sampah terlebih dahulu. Jadi sebelum kegiatan pagi, karena lingkungan kotor, pilih sampah dulu yang berserakan. Jadi mereka bisa melihat keindahan dari lingkungan yang bersih. Nanti juga setelah selesai kegiatan, seandainya masih ada sampah, maka anak-anak ini juga diarahkan untuk memilih sampah itu kembali. Jadi itu Bu Eni rencana yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Bagus sekali ya Bu Lucy. Jadi rencana yang akan Ibu Lucy lakukan yaitu yang pertama membuat kesepakatan kelas. Jadi dengan adanya kesepakatan kelas tentu ada konsekuensi yang akan mereka dapatkan nantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi dengan adanya kolaborasi kita berharap program yang akan kita jalankan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu Lucy. Kemudian yang selanjutnya tadi hampir sama dengan operasi semut ya Bu Lucy. Hampir sama dengan operasi semut. Jadi
sebelum kegiatan pembelajaran anak itu disuruh memilih sampah sebelum dia masuk ke kelas, bukankah seperti itu ya Bu Lucy? Iya, Bu. Jadi kira-kira nih Bu Lucy, kapan rencana itu akan Ibu Lucy rencanakan? Insya Allah sih segera mungkin Bu Eni, mulai kegiatan besok itu akan saya segera laksanakan. Dengan yang pertama tentu besok saya akan langsung sampaikan ide ini kepada teman sejawat untuk saling bekerja sama menyadarkan betapa pentingnya kebersihan itu kepada anak-anak murid kita. Kemudian juga akan langsung melakukan kegiatan seperti yang Ibu Weni sampaikan tadi, operasi semut untuk memilih semua sampah yang ada di lingkungan sekolah. Dan nanti setelah anak-anak itu masuk ke ruangan kelas, saya akan langsung buat merevisi kesepakatan kelas yang sudah ada yang dibuat di awal semester dulu, untuk menambahkan kalau semua siswa itu harus membuang sampah pada tempatnya dan langsung mengambil memungut sampah jika murid-murid itu menemukan sampah, dan juga akan menyepakati konsekuensi seperti yang Bu Eni sampaikan tadi jika ada yang melanggar kesepakatan itu. Bu Eni? Ya, bagus sekali ya Bu Lucy. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Lucy rencanakan dapat berjalan sesuai dengan yang Ibu Lucy harapkan ya Bu Lucy. Amin, amin Bu Eni. Baik Bu Lucy, mudah-mudahan Bu Lucy sudah menemukan solusi dari masalahnya ya Bu Lucy. Ya, alhamdulillah Bu Eni. Berkat perbincangan kita, akhirnya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Bu Eni atas bincang-bincangnya. Alhamdulillah, berarti Bu Lucy sudah dapat menemukan solusi yang akan Ibu hadapi dalam permasalahan Ibu. Jadi saya harapkan solusi yang sudah Ibu dapatkan dapat Ibu laksanakan dengan baik, sehingga apa yang direncanakan itu dapat berjalan lancar ya Bu Lucy. Ya, semoga Bu Eni. Oke Bu Lucy. Baiklah Bu Lucy, terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Weni, sudah selesai proses coachingnya Bu Weni? Alhamdulillah sudah Bu Nini. Iya, bagaimana rasa perasaan Bu Weni tadi ketika melakukan coaching dengan Bu Lucy? Ketika saya melakukan coaching tadi dengan Bu Lucy ya, saya melihat yang coach saya itu sudah mampu mencari menemukan sendiri ide-ide dalam menyelesaikan permasalahannya Bu Nini. Iya Bu Weni. Saya tadi juga melihat seperti itu, bahwa dan proses coaching yang Ibu lakukan tadi, Bu Lucy sudah mampu menemukan permasalahan yang solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Bagaimana menurut Ibu indikator dari proses keberhasilan coaching yang dilakukan tadi Bu? Indikator yang ketercapaian dari coaching tadi ya Ibu. Jadi saya di sini sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur tirta Ibu. Jadi alur tirtanya tadi sudah saya laksanakan pada proses coaching dengan Ibu Lucy-nya sebagai coaching Ibu Fitni. Iya. Tadi saya juga memperhatikan bahwa Ibu sudah menerapkan alur tirta yang sesuai dengan alurnya. Bagaimana tadi Ibu menggali informasi, bagaimana tadi Ibu menanyakan rencana, bagaimana Ibu menanyakan konsekuensi apa yang akan dilakukan oleh Bu Lucy untuk kedepannya. Saya sudah menemukan itu. Nah, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan, nah tadi kan ketika kita sebelum coaching Ibu mengatakan bahwa ada 2 kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan ya Bu, yang ingin Ibu
lakukan di dalam proses coaching Ibu nantinya. Nah, dari proses tersebut kompetensi apa yang hendak Ibu tingkatkan lagi, Bu? Mungkin yang hendak saya tingkatkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Nini. Jadi sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya dapat menggali potensi yang ada pada coaching saya. Sehingga nanti ya pada saat saya melakukan coaching, coach saya itu sudah mampu dia untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu Nini. Iya, bagus ya, Bu. Jadi dengan Ibu meningkatkan kompetensi Ibu di bidang yang lainnya, Ibu berharap nanti memang coaching itu bisa menemukan ya, si coach bisa menemukan permasalahan dari solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya, Bu Eni. Benar sekali, Bu. Iya. Nini. Sejauh yang saya lihat proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus kalau menurut pengamatan saya. Saya berharap nantinya Ibu bisa meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang Ibu harapkan, dan untuk coaching-coaching kedepannya lagi Ibu bisa memberikan manfaat baik kepada seluruh coach yang Ibu temukan nantinya, Bu. Semoga Ibu Weni selalu sukses dalam melaksanakan proses coaching bersama siapapun, dimanapun itu dan kapanpun itu situasinya. Ya, Bu Weni. Ya, terima kasih Bu Nini. Ya. Mungkin itu supervisi yang saya lakukan pada malam hari ini. Saya berharap dari kegiatan ini kita sama-sama mendapatkan manfaatnya. Oke, Bu Eni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.